Malam hari saat cuaca sangat tidak bersahabat, seorang pembunuh bayaran bercadar yang hendak melancarkan misinya di sebuah kerajaan merasa terancam karena terdapat pembunuh bayaran lain sudah berada lebih dulu di lokasi. Pembunuh bayaran bercadar itu pun segera menyerang pembunuh bayaran lain yang ternyata bernama Akira dan diduga berstatus lebih tinggi sebagai silent assassin, di mana berdasarkan peraturan maka si pembunuh bayaran bercadar tersebut harus membunuh Akira secepatnya agar bisa menyelesaikan misinya sendiri. Namun kemampuan Akira yang dapat menghilang dengan pergerakan yang cepat mampu melumpuhkan serangan pembunuh bayaran bercadar, sehingga dengan mudahnya Akira menghabisi nyawa pembunuh bayaran tersebut dalam sekali langkah dan mengambil alih misi untuk membunuh seorang raja yang ada di kerajaan tersebut. Apa yang terjadi di malam itu adalah bagian dari masa depan seorang murid introvert bernama Akira di dalam dunia isekai. Karena sebenarnya Akira adalah seorang siswa SMA yang keberadaannya bahkan tidak banyak dinotis oleh teman-teman sekelasnya. Hingga tiba-tiba muncul sebuah tanda sihir di atap kelasnya dan membuat seisi kelas tersebut termasuk dirinya berteleportasi di dunia isekai, atau lebih tepatnya mereka semua dibawa ke sebuah kerajaan terbesar benua ras manusia bernama Retis yang dipimpin oleh seorang raja, di mana raja tersebut mengaku jika saat ini mereka tengah diserang oleh invasi Raja Iblis dan membutuhkan manusia dari dunia lain untuk menjadi pahlawan di dunia mereka. Satu persatu para siswa diminta untuk merapalkan mantra status di atas bola kristal untuk memunculkan status bar mereka yang berbeda-beda. What's going on here? Status. Salah satu murid yang langsung mengecek statusnya di bola kristal ada si ketua kelas bernama Tsukasa Sato yang ternyata mendapatkan gelar sebagai pahlawan level 1. Namun Akira sendiri masih was-was dan meragukan cerita sang raja, apalagi saat dia tahu bahwa kekuatan dan skor dia berada jauh di atas rata-rata si ketua kelas dan status pekerjaannya adalah seorang pembunuh bayarin. Akira pun mengaktifkan kemampuan kamuflase yang membuat dia menjadi transparan dan menghilang, sehingga Akira tidak melewati proses pengujian bola kristal. Ketika semua siswa diminta istirahat dan bersiap dengan peran mereka masing-masing esok hari, Akira membuntuti para siswa dan melihat seisi kerajaan dipenuhi oleh CCTV yang semakin membuatnya curiga. Saat semua siswa beristirahat, Akira justru mengendap ke dalam perpustakaan terlarang dan menemukan sang raja di sana tengah membicarakan rencananya yang terdengar seperti sebuah rencana jahat. Meskipun Akira bisa membunuh sang raja saat itu juga, namun Akira berencana untuk melihat lebih dulu dunia seperti apa yang saat ini dia tinggali dan apa tujuan terselubung sebenarnya sang raja. Keesokan harinya Akira pun masih melaksanakan misi penyamarannya dan menghindari jadwal latihan bersama dengan para siswa lain yang dipimpin oleh seorang kesatria kerajaan yang bernama Saran Mitai. Astagfirullah. Kapten Mitrai ternyata malah menyerahkan tugasnya kepada anak buahnya Giles karena dia hendak pergi menemui Akira yang sejak kemarin mencuri perhatiannya, karena Kapten Mitrai ternyata dapat menggunakan sihir penglihatan pada Akira yang bersembunyi menggunakan kamuflase. Is something troubling you, friend? Akira dan Mitrai justru saling berbincang dan saling mengungkapkan fakta bahwa Mitrai dan anak buahnya tidak sekubu dengan raja dan putri. Mereka pun sepakat untuk merahasiakan kemampuan mereka satu sama lain karena mereka menyimpan kecurigaan yang sama terhadap raja. Akira dan Mitrai sepakat untuk saling bertukar informasi dari dunia mereka masing-masing, di mana Mitrai juga menyarankan Akira untuk meningkatkan level kemampuannya melalui latihan dan misi memburu para monster. Karena di dunia yang Akira tinggali sekarang bukan hanya terdapat ras manusia dan iblis, melainkan ada juga para elf dan manusia, hewan serta monster yang hidup berdampingan dengan manusia. Nice to meet you, Akira. It's a pleasure to meet you.
Selama proses latihan, Akira dan Mitrai saling bertukar informasi dan tak terasa semakin hari Akira semakin bertambah kuat dan mencapai level maksimal. Tapi ternyata Akira tidak cukup puas dengan latihan sehingga dia juga menggali banyak informasi melalui buku-buku yang dibaca diam-diam. Dia di perpustakaan terlarang milik raja lalu menemukan buku rahasia milik Mitrai tentang rencananya mengkudeta raja. Namun buku tersebut sengaja diubah oleh Mitrai menjadi sebuah buku resep masakan. I knew you would happen. Mitrai akhirnya menjelaskan bahwa kepemimpinan raja sudah melanggar hukum dan membuat Mitrai beserta pasukannya tidak sejalan dengan sang raja. Namun karena terjebak hutang balas budi, maka Mitrai terpaksa menuruti kemauan sang raja. Oleh karena itu, Mitrai lebih memilih jalur kudeta untuk melengsarkan raja. Akira juga disarankan untuk tidak bertindak gegabah dengan membunuh raja secara langsung. Karena akan lebih baik jika Akira fokus pada dirinya bisa kembali ke dunia dengan segera tanpa harus membunuh siapapun di dunia isekai yang dia tinggali sekarang. I expect a lot from you. Hari uji latihan pun tiba di mana semua siswa diarahkan menuju labirin kota dan memburu apra iblis di dalam labirin tersebut. Semua warga terlihat antusias kecuali satu gadis yang menatap mereka dengan sinis dari kejauhan. Seketika Akira pun langsung menghampirinya, namun sayangnya sang gadis tidak memberikan informasi apapun kecuali komentar pedas terhadap keberadaan Akira dan teman-temannya yang dianggap sebagai pahlawan oleh para warga. Sedangkan di dalam labirin, para siswa sudah kewalahan dan terpojok menghadapi para monster sampai membuat Mitrai turun tangan dan menggunakan sihir dari pedang saktinya. Dalam situasi yang genting seperti ini, Sato si ketua kelas mengeluarkan bola ajaib yang diberikan oleh Putri untuk membantu mereka mengalahkan para monster. Tapi ternyata bola ajaib tersebut malah mengundang monster Minotaur yang super kuat dan sangat ganas. Akira bergegas menyelamatkan Sato dan rekan-rekan lainnya dibantu oleh Mitrai untuk mengalahkan Minotaur. Akira memberikan semangat kepada rekan-rekannya untuk berjuang demi hidup mereka masing-masing, di mana akhirnya Akira memutuskan untuk mengaktifkan sihir bayangan miliknya dengan segera. Kekuatan sihir bayangan milik Akira tersebut mampu membelah Minotaur dan membunuhnya, namun penggunaan sihir bayangan membuat Akira lepas kendali dan hampir kehabisan energi jika tidak ditolong oleh Mitrai. Alhasil setelah kejadian tersebut, Kapten Mitrai memberikan sebuah pedang atau katana hasil curiannya di gudang harta kerajaan kepada Akira untuk membantunya melindungi diri dari kemungkinan lepas kendali dan melawan musuh dengan kekuatan yang ekstra. Mitrai juga membeberkan informasi terkait pelaku yang menyebabkan Tsukasa Sato saat ini menderita depresi yang cukup sulit untuk disembuhkan setelah serangan di labirin kota. The curse afflicted. Right. Akira pun membututi pelaku kejahatan tersebut yang tidak lain adalah Putri Raja yang diam-diam mensantet satu persatu para siswa lewat sihir batu kristalnya mulai dari Tsukasa Sato. Beruntungnya Akira datang dan bergegas menebas kristal sihir tersebut serta mengancam tujuan sang putri untuk menghentikan mantra tersebut. Akira juga langsung membawa serpihan kristal tersebut dan melaporkannya kepada Kapten Mitrai, di mana sesuai dugaannya bahwa sang putri sedang mengendalikan para siswa sekarang. Akira yang terlanjur menunjukkan wajah tampannya di depan Putri Raja akan segera menjadi incaran sang putri. I have a grand solution. Take me with you. It's the job of us adults to come. Tak lama keesokan harinya Kapten Mitrai ditemukan tewas tak bernyawa dan semua orang mulai menuduh Akira termasuk Putri Raja dan Baginda Raja yang merupakan dalang dari pemfitnahan tersebut. Akira segera melarikan diri menggunakan jurus kamuflasenya dan segera mengambil pembekalan yang sudah disiapkan oleh Mitrai melalui informasi dari Giles anak buah sang kapten. Akira juga teringat pesan Mitrai kepada dirinya agar terus meningkatkan level dan kemampuan dengan mengalahkan monster yang ada di dalam labirin kota. Goodbye, command.
Di dalam labirin kota, Akira segera menjelajah lebih dalam dan menemukan berbagai bos monster mulai dari monster serigala hingga ular yang memiliki daya serang di atas rata-rata. Akan tetapi karena Akira saat ini tengah haus rasa dendam terhadap kematian Kapten Mitrai, akhirnya tanpa sadar Akira menggunakan seluruh energi sihirnya untuk mengaktifkan sihir bayangan dan menghabisi para monster yang ada di hadapannya. Setelah kenaikan kemampuan, Akira yang sudah kewalahan secara otomatis mendapatkan kemampuan penyembuh dari energi sihir sisa yang tersisa di dalam tubuhnya. Sedangkan para murid yang lainnya mulai terpecah kubu akibat santet Putri Raja yang sudah mulai ketahuan oleh sebagian murid sehingga membuat mereka memutuskan untuk keluar dari pengawasan kerajaan Retis dan mencari jalan mereka masing-masing mengikuti langkah yang sudah lebih awal ditempuh oleh Akira. Para murid yang keluar dari kerajaan tersebut tidak mengetahui bahwa Akira sudah lebih dulu berlatih di dalam labirin dan berhasil meraih kenaikan skor dan unlock beberapa kemampuan baru, salah satunya adalah sihir penyembuh yang membuatnya selamat dari serangan para monster sebelumnya. Thinking back, that skill felt easy. My shadow magic was level 3. Tak lama setelah Akira sadarkan diri, dia langsung dikejutkan dengan segumpal slime beracun yang seketika itu juga dia buka berisi seorang wanita dari ras elf yang berparas cantik, terkapar lemas. Awalnya Akira ingin menggunakan kemampuan penglihatan untuk menerawang gadis elf tersebut, namun Akira segera menghentikan kemampuan tersebut karena diduga sangat berbahaya atau bagi kaum laki-laki bagi dirinya karena terlalu banyak hal buruk yang dilihat olehnya. Beberapa saat kemudian gadis elf tersebut terbangun namun tak berselang lama kembali pingsan di pangkuan Akira, membuat Akira mau tak mau memanfaatkan kesempatan ini maksudnya menolong gadis elf tersebut sampai siuman dari sakitnya. No, I'm okay. Usut punya usut, gadis elf tersebut berasal dari golongan kerajaan bernama Amelia dan sejak saat itu keduanya jadi dekat dan mulai melaksanakan misi mereka masing-masing di dalam labirin dan mengalahkan para monster yang memiliki kemampuan yang berbeza-beza sampai akhirnya mereka berhasil mengalahkan seekor monster kucing yang bernama Black Cat yang berkamuflase menjadi monster naga. Monster kucing tersebut mampu berbicara bahasa manusia dan menyuruh Akira untuk segera membunuhnya agar bisa melewati gerbang labirin ke tahap selanjutnya. Alih-alih membunuh si monster, Akira justru membuat kontrak tuan dan hamba dengan monster Black Cat dan segera melakukan ritual koneksi batin. Saat Akira masuk ke dalam batin Black Cat, Akira menemukan kegelapan dan kemarahan yang dirasakan oleh Black Cat semasa hidupnya, di mana si monster kucing tersebut mengamuk dan memberontak serta memaksa Akira agar mengakhiri hidupnya. Tapi yang terjadi, Akira malah membiarkan dirinya terbunuh di dalam batin Black Cat dan mulai menjinakkan si monster agar terbuka dengannya dan berhasil melakukan ritual kontrak tuan dan hamba dengan si Black Cat yang kemudian dinamai oleh Akira sebagai Yoru. Likewise, any friend of my master. And I'm Amelia. I'm Akira Oda, your man. You have piqued my interest. Tak lama kemudian gerbang terbuka melalui sebuah lingkaran sihir, namun mereka memutuskan untuk beristirahat dan memulihkan energi terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan di dalam labirin. Sedangkan di sisi lain, Sato dan rekan-rekan siswa lainnya yang memberontak kerajaan Retis memutuskan untuk melakukan perjalanan hingga menemukan suatu negara yang bernama Yamato di benua lain. Meskipun awalnya mereka saling beradu pendapat tentang bagaimana caranya mereka kembali ke dunia mereka dengan segera, Sato dan lainnya akhirnya memutuskan untuk bergabung bersama Akira yang dipercaya mampu membantu mereka mengalahkan Raja Iblis. Selama menunggu kesempatan bertemu Akira, mereka juga berencana untuk meningkatkan kekuatan agar bisa setara dengan Akira nantinya. It's time to get to work. Right. Oh, I am. So we can wait for him for now.
Akira sendiri saat ini harus memutuskan kemana dia akan pergi menggunakan lingkaran sihir di dalam labirin. Meskipun awalnya Akira sangat ingin kembali ke rumahnya, tapi saat mendengar cerita tentang Amelia dan dimusuhi oleh negaranya sendiri, membuat Akira akhirnya memutuskan untuk pergi ke benua forest tempat di mana ras elf tinggal. Akira, Yoru, dan Amelia langsung diserbu pasukan elf termasuk adik kandungnya yang dendam kesumat sama Amelia dan sangat ingin menyingkirkan kakaknya si Amelia dari benua tersebut. Astagfirullahaladzim. You shall face punishment for the sin. Kalika, you'd have the gall to come back here. Dulunya, Amelia dan adiknya yang bernama Kilika begitu dekat hingga suatu saat Kilika memfitnah Amelia sebagai anak haram yang telah berbuat jahat dengan sengaja meracuninya. Tapi Akira tidak mempercayai cerita Kilika sehingga Kilika akhirnya merapalkan mantra pemikat kepada Akira agar pemuda itu meninggalkan kakaknya. Tapi siapa sangka perbedaan level Akira yang jauh lebih tinggi membuat dia tidak mudah terjerat sihir apapun termasuk sihir pemikat. Kilika yang hampir bertarung dengan Akira langsung dipisahkan oleh Raja F alias ayah Kilika dan Amelia yang tiba-tiba datang dan memerintahkan Kilika agar membuka seluruh sihir pemikat yang meracuni isi kepala para prajurit elf. お前に対するなら、私はアキラについて。事情がどうあれこの地では用が済んだそんなことが Keributan menjadi cukup serius saat Amelia tidak menuruti kemauan ayahnya untuk menetap di negeri elf, di mana Amelia telah dipersiapkan untuk meneruskan tahta sang raja. Hal inilah yang membuat Kilika iri, dengki karena sekeras apapun usaha yang dia coba tak akan mampu mengalahkan saudara kembarnya yang dia sebut sebagai anak haram itu. Padahal perbedaan tubuh Amelia adalah karena dirinya ditakdirkan sebagai anak dewa. Raja Elf pun memutuskan untuk menantang Akira duel dengan Kilika untuk mempertaruhkan keputusan siapa yang wajib dijalankan. 私の名代として Karena Akira merasa bahwa Amelia berhak memutuskan hidupnya, akhirnya Akira menyetujui duel tersebut dan tanpa babi bu mereka tiba di pohon suci untuk saling bertarung sekaligus membuktikan kekuatan Kilika di hadapan para elf. Sihir tornado pun mulai muncul dari pedang Kilika menyerang Akira yang masih berupaya untuk menahannya. Meskipun di momen ini Amelia terlihat mengakui kehebatan sang adik, tapi Kilika terus menyerang Akira membabi buta karena saat ini dia sudah diselimuti amarah dan rasa cemburu. Tapi semua sihir Kilika berhasil dipatahkan oleh sekali serangan sihir penguatan bayangan milik Akira dan secara otomatis duel dimenangkan oleh Akira. Setelah duel berakhir, Raja F baru mengungkapkan bahwa dirinya dan Amelia sengaja mengunci ingatan masa lalu Kilika karena suatu hal buruk yang terjadi di masa lalu Kilika, di mana Kilika yang saat kecil sangat berambius berlatih selalu merasa tidak puas pada dirinya sendiri dan membuatnya terjebak oleh orang asing yang memberikannya bola sihir dan memunculkan banyak monster ganas dari dalam sana. Kilika yang terlalu payah saat ini tidak mampu menahan serangan para monster dan berujung membuat monster-monster tersebut keluar dari dalam labirin dan merenggut nyawa pangeran elf bernama Liam, mantan tunangan kakaknya. Gara-gara kejadian tersebut, Kilika terus-terusan merasa bersalah atas kematian Liam sampai akhirnya Amelia memutuskan untuk mengaktifkan sihir pembangkit miliknya dan menyembuhkan Liam dengan mengorbankan ingatan milik Kilika agar tidak merasa bersalah sepanjang hidupnya atas kesalahan yang telah dia perbuat. Karena kebetulan salah satu daun suci ikut masuk ke dalam tubuh Liam saat itu sehingga membuat Liam sebenarnya selama ini tidak terpengaruh oleh sihir pemikat milik Kilika. Karena secara sadar dia ikut membela Kilika yang memfitnah Amelia agar keduanya saling terpisah dan tidak menimbulkan konflik yang lebih parah lagi. その心の強さが決闘で王族の
Saat semua memori lamanya kembali, Kilika segera meminta maaf atas semua tindakan sembrononya yang menuduh sang kakak Amelia sampai menyebabkan keributan terjadi di dalam kerajaan elf. Pada akhirnya semua orang mempedulikan Kilika dan tidak meninggalkan dirinya sendirian. Karena duel tersebut dimenangkan oleh Akira, maka Akira menyarankan agar Amelia memutuskan keinginan hatinya yang ternyata malah pengen ikut dengannya berpetualang ke negeri manusia hewan di benua seberang. Semenjak saat itu juga benih-benih cinta muncul di hati Amelia yang mengagumi Akira sebagai pahlawan yang membantunya menyelesaikan perselisihannya dengan Kilika. Semua orang termasuk teman-temannya di pulau lain juga ikut menjelajahi dunia isekai tersebut demi menemukan jati diri dan jalan untuk kembali pulang dengan segera. Setelah permasalahan Amelia dengan adiknya mencair, Raja Elf alias ayahnya Amelia mengutus pasukan elf untuk mengantar Akira dan Amelia ke pelabuhan terdekat karena keduanya akan melanjutkan perjalanan menuju benua seberang tempat ras manusia hewan berada. Di perjalanan Yoru membicarakan mengenai kekuatan sihir bayangan milik Akira yang semakin bertambah kuat saat melawan Kilia dan menarik perhatian Raja Iblis yang masih bisa memantau pergerakan mereka melalui mata dan telinga Yoru si kucing iblis. Tapi di tengah percakapan itu tiba-tiba どうしたの？ tidak hanya mengepung Amelia dan pasukan elfnya, para antek-antek tersebut ternyata menyandra seorang gadis elf juga. Akira pun segera menyerang mereka dan menyerahkan para antek-antek agar dibawa pulang ke istana elf. Sementara Akira, Amelia, dan Yoru akan melanjutkan perjalanan ke pelabuhan. Saat berlayar menuju benua ras manusia hewan, Amelia pun sempat curi-curi perhatian Akira meskipun langsung ditepis oleh Akira yang langsung sibuk baca buku sepanjang perjalanan sampai tiba di benua manusia hewan. Sesampainya mereka di sana pun, Akira lebih memilih menghindari pertikaian dengan preman-preman dari ras manusia hewan agar mereka bisa menyelinap ke sana tanpa menimbulkan kegaduhan. Saat mereka melewati para warga dari ras manusia hewan, semua mata tampak ketakutan melihat kehadiran Yoru yang juga ikut bersama Akira dan Amelia. Tapi sebelum Yoru memberitahu apa yang sebenarnya terjadi dengan masa lalunya di benua ras manusia hewan, mereka lebih dulu sampai di penginapan. Momen canggung kembali terjadi pas Amelia nawarin buat tidur sekasur dengan Akira, di mana Yoru yang paham kode dari Amelia pun langsung menghilang dari Len, meninggalkan tuannya supaya bisa menikmati kesempatan emas ini langsung dimanfaatkan oleh Amelia yang bergegas mandi dan rebahan di samping Akira dan tak lupa mengecup manis sang pujaan hatinya sebelum tidur. Meskipun Akira sendiri sebenarnya nggak bisa tidur dalam kondisi Keesokan harinya, Akira dibangunkan oleh Yoru dan sempat terkejut saat melihat Amelia yang cantik paripurna tertidur pulas di kasur yang sama dengannya semalam. Tapi tak lama kemudian keduanya diminta untuk bersiap menemui tamu yang sebelumnya diundang oleh Yoru untuk datang ke penginapan mereka. Tamu tersebut bernama Crow. Dia seorang pandai besi senior yang berasal dari ras manusia hewan dan memiliki hubungan masa lalu yang gelap dengan Yoru yang dulu dikenal sebagai Black Cat, si mimpi buruk Adrea. Tanpa bertele-tele, Crow langsung memeriksa kondisi katana milik Akira dan mencatat semua biaya serta bahan pembuatan senjata baru yang cocok untuk seorang assassin seperti Akira. Setelah mendapat tagihan dari Crow, sekarang tugas Akira adalah memburu monster di dalam labirin kota manusia hewan untuk mendapatkan bahan baku dan uang. Sementara itu Amelia dan Yoru pergi menemui Crow kembali karena menurut informasi sebelumnya bahwa Crow dulunya adalah salah satu tim pahlawan yang jago menggunakan sihir. Mengetahui hal tersebut, Amelia memohon agar Crow mau membimbingnya sebagai murid dan membantunya belajar memperkuat kekuatan sihir miliknya. Namun Crow langsung menepis keinginan Amelia dan meminta Yoru untuk menghentikan niat Amelia karena Yoru juga sebelumnya memiliki pengalaman yang cukup kelam dengan Crow. Di
mana julukan yang diberikan kepada Yoru berasal dari dosa yang dia perbuat kepada warga di salah satu kota manusia hewan yang bernama Adrea. Yoru saat itu ditugaskan oleh Raja Iblis untuk membunuh para pejabat kota Adrea yang menyerang kota Iblis lebih dulu. Namun karena insting Yoru sebagai monster buas membuat dirinya lepas kendali dan malah membunuh seluruh warga dan menghancurkan seisi kota Adrea. Tapi Yoru meyakinkan kembali Crown bahwa hal itu tidak akan terulang kembali karena saat ini dia memiliki seorang tuan bernama Akira yang dapat menahannya supaya tidak berubah jadi liar lagi. Sayangnya dari kejadian tersebut, adik kesayangan Crow juga ikut tewas karena kejahatan salah satu bangsawan yang bernama Gram yang dengan sengaja melina adiknya saat hendak menyelamatkan diri dari serangan Yoru. Crown sampai saat ini masih menyimpan dendam pada Gram dan yang saat ini membalaskan dendamnya. Hal itu membuatnya tidak ingin lagi terlibat dengan pahlawan termasuk Amelia dan Akira. アキラが教えてくれた。どういう意味だ？ Sedangkan di luar sana, Akira yang bersiap memasuki labirin kota tiba-tiba dikejutkan dengan suara gemuruh yang muncul dari langit dan mengundang banyak monster keluar dari dalam labirin. Tidak tinggal diam, Amelia pun ikut berlari menuju arah pusat kota dan mencoba menahan sihir misterius yang menyerang warga manusia hewan. Pelaku kejadian tersebut adalah Aurum Tres yang merupakan anak buah Raja Iblis dan dia juga orang yang menghasut Kilika sampai terjadinya insiden di negeri Elf dan sempat menewaskan Liam. Sekarang Aurum kembali hadir karena mendapatkan perintah dari Raja Iblis untuk menculik Amelia karena sang raja akan memanfaatkan sihir pembangkit milik Amelia. Aurum tanpa basa-basi langsung ngeluarin suling sakti yang melemahkan sihir Amelia sehingga dia berhasil menculik sang putri dengan mudah. Sedangkan Akira yang dapat kabar kalau pujaan hatinya diculik langsung ngamuk sejadi-jadinya dan meratakan seluruh monster dengan emosi yang membara-bara lewat sekali serangan sihir bayangan miliknya yaitu neraka bayangan. Setelah sihir bayangan tersebut diaktifkan, Akira pun langsung tumbang kehabisan energi sihir dan sampai membuatnya tak sadarkan diri. Ketika Akira dalam kondisi yang kritis, secara tiba-tiba tubuhnya mengaktifkan mode penyembuh secara otomatis membuat Yoru yang melihatnya pun terkejut. Namun proses pemulihan tersebut membuat Akira tertidur selama seharian di mana saat terbangun Akira pun bergegas menyusul Amelia dengan penuh emosi. Tapi di sana Crown juga membekali Akira dengan beberapa senjata yang selesai dia tempa dan cincin navigasi milik pahlawan terdahulu. Crown mengizinkan Akira menggunakan senjatanya terlebih dahulu untuk menyelamatkan Amelia yang sudah berada di dalam labirin. Ikso, Yoru. Di dalam labirin sendiri Amelia sudah dipengaruhi oleh sihir milik Aurum yang membuatnya tidak mampu bergerak sama sekali dan hanya berharap Akira akan datang untuk menyelamatkannya. Rupanya sang kekasih juga telah sampai di luar labirin berkat bantuan cahaya cincin navigasi dan menyadari seseorang telah mengikutinya sampai ke labirin. Orang tersebut adalah Lia Lagon, putri angkat Raja Ras Manusia Hewan yang berniat membantu Akira menyelamatkan Amelia. Ternyata Lia adalah gadis misterius yang ditemuinya saat hendak memasuki labirin kota Retis bersama teman-temannya dulu. 吐いた言葉の通りこいつのスキルはアメリアを守る 信用していいのか Di perjalanan menuju labirin, Lia menceritakan alasannya menolong Putri Amelia karena dia berhasil mengulik banyak informasi dari kerajaan Retis yang ternyata selama ini menumbalkan orang-orang yang diculik dari berbagai ras untuk melakukan ritual pemanggilan manusia dari dunia lain. Salah satunya adalah angkatan Akira dan teman-temannya yang kemudian dijadikan pahlawan di negeri Retis dan didoktrin untuk melawan Raja Iblis. Namun Yoru menimpali kebenaran bahwa selama 100 tahun terakhir, Raja Iblis tidak pernah memulai peperangan dan isu yang beredar bahwa Raja Iblis jahat adalah citra buruk yang dibangun oleh ras lain termasuk ras manusia.
Belum sempat dijelaskan lebih lanjut, ternyata mereka sudah sampai di dalam labirin lantai terbawah. Awalnya Akira hendak menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan para monster sampai menemukan pintu menuju ruangan tempat di mana Amelia disandra. Namun Yoru menawarkan saran yang lebih efektif, yaitu dengan menggunakan kekuatannya sebagai monster iblis untuk membasmi para monster lain di dalam labirin. Dalam kondisi mutase, sebenarnya Yoru akan sulit mengendalikan akal sehatnya dan bertindak buas, bahkan berisiko melukai tuannya sendiri. Tapi Akira mampu mencegahnya dan mendampingi Yoru agar terus berada dalam pikirannya dan tidak bermutasi menjadi iblis sepenuhnya. Akhirnya Akira, Lia, dan Yoru sampai di tempat Aurum menyembunyikan Amelia, di mana kekuatan sihir penghalang milik Lia ternyata tidak mampu membuka sihir yang mengurung Amelia. Karena muka Akira pun mulai menyerang Aurum membabi buta tanpa ampun sampai mengerahkan seluruh energi sihirnya untuk melawan Aurum. Meskipun Akira berhasil menghentikan pergerakan Aurum untuk sementara, tetapi Aurum masih memiliki mantra suling yang dapat membuat seluruh monster level atas keluar dari labirin dan menyerang Akira. Syukurnya sihir penghalang milik Lia mampu melindungi Akira dari serangan tersebut, sekaligus menghabisi para monster dengan sekali tebasan. Meskipun saat ini Akira memiliki peluang untuk menghabisi nyawa Aurum, tapi Akira masih memiliki hati nurani yang membuatnya tidak tega membunuh orang lain. Situasi tersebut memberikannya beberapa kesempatan bagi Aurum untuk memanggil bala bantuan, yaitu Mahiro Abe, seorang manusia pengendali sihir yang saat ini juga berpihak kepada Raja Iblis dengan rencana yang sama, yaitu membawa Amelia dan menyerahkannya kepada Raja Iblis. Mahiro sendiri sudah berstatus ras iblis peringkat 2 dan akan lebih sulit dihadapi oleh Akira mengingat kondisi energi sihirnya yang sudah terkuras saat melawan Aurum sebelumnya. Akira juga diperingatkan oleh Yoru bahwa kekuatan Mahiro jauh lebih kuat dari Aurum, dan hal ini langsung terbukti saat Mahiro tanpa basa-basi menyerang Lia dan Amelia dengan sekali ketukan jari yang mengeluarkan serangan sihir pelindung. Karena saat ini tujuan utama Akira adalah membawa pulang Amelia dengan selamat, sehingga dia tidak memiliki cara lain selain mengalahkan Mahiro Abe dan kabur dari labirin. Meskipun Mahiro dulunya satu kampung dengan Akira yang berasal dari dunia luar, tapi saat ini Mahiro menyatakan bahwa dirinya telah mengabdi kepada Raja Iblis dan akan melaksanakan tugasnya untuk menghabisi Akira lalu membawa Amelia bersamanya. Saat Akira dan Mahiro mulai saling menyerang, Akira menyadari jika energi sihirnya semakin melemah dan tidak mampu menangkis berbagai serangan sihir Mahiro yang terus-terusan menghujami tubuhnya. Oleh karena itu, Yoru memutuskan untuk membantu tuannya dengan mengubah dirinya menjadi almarhum Kapten Saran Midrai dan meniru kekuatan Midrai agar dapat mengimbangi pergerakan Mahiro. Meskipun Akira sempat terdiam melihat Kapten Midrai saat ini seperti hidup kembali, tapi Akira segera sadarkan diri untuk fokus dalam pertempuran dan memulai kerjasama dengan Yoru untuk memblokade pergerakan Mahiro dan akhirnya berhasil melukainya. Saat hendak menebas Mahiro di detik-detik terakhir itulah tiba-tiba Akira tertusuk oleh tangan wanita yang dia cintai, yaitu Amelia yang saat ini sedang dipengaruhi oleh sihir Mahiro. Akira pun terjatuh akibat luka yang cukup parah yang menghujam perutnya. Yoru dan Amelia yang sadar pun segera menghampiri Akira dan melihat Akira sedang sakaratul maut karena luka di tubuhnya terlalu parah untuk disembuhkan. Tapi lagi-lagi secara tiba-tiba tubuh Akira mengaktifkan mode penyembuh secara otomatis, dan yang lebih membagongkan lagi, Akira seperti dipengaruhi suatu sistem yang membuatnya dapat kembali bertempur melawan Mahiro dengan energi yang jauh lebih overpower dan lebih edan.
Dalam sekali tebasan sihir bayangan, Akira langsung melukai tubuh Mahiro dan mengikat pergerakannya menggunakan sihir tersebut. Mahiro yang sudah tidak dapat bergerak lagi justru memanfaatkan sihirnya yang masih melekat di tubuh Amelia dan berniat menghujaminya jarum sihir. Tersadar kalau sang kekasih dalam bahaya, Akira pun tersadar dan bergegas melindungi Amelia dengan mengorbankan dirinya. Bersyukurnya Crown lebih dulu datang membantu mereka dan menghilangkan semua sihir milik Mahiro sebelum melukai Akira dan Amelia. Karena menyadari bahwa sekarang Akira memiliki bala bantuan yang jauh lebih banyak, Mahiro pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Akira dan kawan-kawannya. Tak selang berapa lama, Akira juga ikut tumbang karena kehabisan energi dalam jumlah yang sangat banyak dan membuatnya terpaksa tidak sadarkan diri selama berhari-hari di kediaman Crown. Di sana Akira tidak sendirian karena sudah ada Sato dan teman-teman kelasnya yang berhasil menemukannya. Sato dan yang lainnya menjelaskan kepada Akira niat mereka menemui Akira adalah ingin bergabung dengan Akira untuk membunuh Raja Iblis karena mereka percaya bahwa dengan terbunuhnya Raja Iblis tentu akan membuat Raja Retis memulangkan kembali mereka ke dunia nyata. Meskipun Akira ingin sekali pulang ke dunia nyata, tetapi Akira lebih percaya jika dalang di balik kejadian ini justru Raja Retis itu sendiri, terlebih raja dari ras manusia itu kemungkinan besar juga membunuh sahabatnya Kapten Saran Midrai. Tentu saja Akira langsung menolak tawaran dari teman-temannya dan berencana untuk melanjutkan perjalanannya seorang diri tanpa bantuan teman kelasnya. 俺も家に帰るためについでに言うが俺 Di tengah percakapan tersebut, Amelia justru pergi menjauh dari kediaman Crown karena dia menyadari bahwa sang kekasih akan segera meninggalkannya di dunia yang mereka tinggali sekarang. Dan siapa sangka ternyata Akira nyusulin Amelia dan bilang kalau selama ini Akira telah jatuh cinta pada putri elf tersebut. Akira sendiri saat ini lebih fokus membalaskan dendamnya atas kematian Midrai dan belum berencana untuk pulang ke dunia nyata. Mendengar hal tersebut, Amelia awalnya ragu dan merasa bersalah kepada Akira atas segala kejadian yang membuat Akira kerepotan. Tapi Akira menepis semua keraguan di hati Amelia dengan mengikrarkan janji setia lewat ukiran luka di jarinya dan membentuk lingkaran cincin. Kedua sejoli ini akhirnya saling menyatakan cinta dan berjanji untuk terus melanjutkan perjalanan bersama. Sedangkan Sato dan kawan-kawan lainnya masih belum menyerah untuk membujuk Akira bergabung dengan mereka, sehingga mereka berencana menangkap pelaku perdagangan manusia di salah satu festival di kota ras manusia hewan untuk membuktikan kepada Akira kalau mereka layak bergabung dengan Akira. Tentu saja Akira dan kekasihnya ikut melihat festival tersebut karena mereka masih memerlukan banyak informasi tentang kelanjutan perjalanan mereka di kota ras manusia hewan. Sesampainya di festival, ternyata mereka semua melihat ajang kontes kecantikan sedang membuka pendaftaran untuk para gadis, terkecuali salah satu wanita yang masih bersikukuh mendaftar meskipun panitia protes kontes menolaknya berkali-kali. なんか揉めてるのか Wanita tersebut bernama Lesti atau lebih tepatnya Lesti Chenail dari ras iblis. Sontak identitas Lesti sempat membuat Akira terkejut karena dia tidak bisa merasakan energi iblis dari gadis tersebut sama sekali. Di luar prediksi BMKG, ternyata Lesti terlihat lebih konyol dari bayangannya terhadap suku iblis, di mana Lesti malah memelas kasihan kepada dirinya dan panitia kontes kecantikan agar diperbolehkan mengikuti perlombaan tersebut. Amelia yang terbakar api cemburu langsung memamerkan identitasnya sebagai peringkat silver sekaligus putri dari kerajaan elf di hadapan panitia, Lesti dan Akira. Tapi ternyata Akira lebih mendukung otak logikanya untuk membantu Lesti ikut kontes tersebut dan menyatakan bahwa dirinya dan Amelia akan bertanggung jawab jika Lesti sampai mengamuk di tengah arena. Sembari menunggu kontes dimulai, Akira dan Amelia dan Crow sempat mengobrol karena kehadiran Akira di festival membuat banyak orang mengenali dirinya sebagai silent assassin yang menolong para warga dari amukan monster di labirin tempo hari. Masih ingat kan? Karena hal tersebut Akira juga mendapat tanda pengenal peringkat kuning meskipun status levelnya jauh lebih rendah dari tanda silver milik Amelia.
Sato dan yang lainnya ternyata memiliki tanda pengenal yang sama dengan level Akira saat ini. Meskipun demikian, Akira masih enggan bergabung dengan teman-temannya dan tak lama kemudian semua orang termasuk Amelia pun berpencar untuk menikmati festival dan menyisakan Akira dengan Crown duduk berdua. Crown justru memanfaatkan momen ini untuk memberikan informasi tentang kejahatan yang diperbuat oleh seorang bangsawan asal ras manusia hewan yang bernama Graham Cluster. Crow juga tiba-tiba mengungkit kebaikan yang telah diperbuat untuk membantu Akira di segala situasi kondisi dan berharap Akira akan menggantikannya dengan satu permintaan yang masih dirahasiakan oleh Crown. Obrolan ini terhenti saat kontes kecantikan segera dimulai sehingga membuat mereka bergegas menuju inti acara untuk melihat para gadis berkontes memperebutkan juara pertama termasuk Amelia dan Lasty. Satu persatu peserta kontes kecantikan mulai memperlihatkan dirinya termasuk Amelia yang tampil dengan dress baru yang sangat cantik dan memukau semua penonton terutama sang kekasih Akira. Peserta terakhir yang memperkenalkan dirinya adalah Lasty dengan segala kehebohannya membuat semua mata tertuju padanya. Tentunya hal ini membuat Akira mempertanyakan identitasnya yang tidak menunjukkan aura-aura kekejaman seperti para iblis pada umumnya. Tak lama kemudian pengumuman kemenangan kontes kecantikan pun tiba dan menghasilkan juara ganda dengan pemenang juara pertama yaitu Amelia dan Lasty. Keduanya diminta untuk mengambil hadiah di lokasi yang telah ditentukan oleh panitia nantinya. 決まったのにエルフの王女アキラがいいって言ったら出る君たちの愛は眩しいアメリアとゴブなら誇れ Malam saat Akira dan semua teman-temannya hendak beristirahat, mereka baru mengetahui fakta bahwa Lasty adalah putri Raja Iblis. Akira sendiri tidak begitu fokus menggunakan sihir penglihatannya untuk melacak identitas Lasty karena obrolannya dengan Crown terlalu serius untuk dibahas saat kontes kecantikan berlangsung. Amelia yang curiga pun langsung mengibuli Akira dengan sihir tidur paksa dan membuat sang kekasih tidak sadarkan diri lalu kembali menghampiri Crown untuk menegurnya agar tidak ikut campur dengan urusan Akira dan tidak meminta Akira untuk melakukan hal yang tidak dia inginkan. Tapi Crown dengan santainya menjelaskan kalau apa yang dia minta pada Akira adalah kesepakatan pekerjaan dan tidak ada unsur pemaksaan sama sekali. Akira ga Akhirnya Amelia, Lasty dan kawan-kawan Akira pergi ke tempat pengambilan hadiah meninggalkan Akira sendirian di penginapan karena masih dipengaruhi sihir tidur paksa milik Amelia. Sesampainya di lokasi pengambilan hadiah, mereka justru menemui para penculik kiriman Graham yang ditugaskan untuk menjebak Amelia dan para pemenang kontes lainnya. Amelia yang geram dengan kelakuan antek-antek penculik pun langsung menyerang mereka dengan sihir gravitasi yang membuat mereka tertindih bola raksasa yang sangat berat dan hampir membuat mereka kehilangan nyawa sebelum Lasty menghalangi Amelia dan menegurnya untuk tidak berbuat jahat pada para penculik dan membiarkan mereka tetap hidup. Amelia sadar dengan ucapan Lasty pun segera mencabut semua sihirnya termasuk sihir yang menyelimuti tubuh Akira. Di sisi lain, Akira yang ternyata terhubung dengan Amelia merasa lega bahwa sang kekasih dapat menahan sihirnya dan selamat dari para penculik yang berusaha menangkap kawan-kawannya. それを知ったアメリアは Setelah siuman, Akira pun menemui Giles untuk mencari tahu lebih lanjut informasi seputar kejahatan yang terjadi di kota ras manusia hewan. Giles juga menjelaskan bahwa almarhum ibunya pernah menjadi murid Tuan Crow dan gagal mengendalikan ilmu sihir yang diajarkan oleh Crow, sehingga hal ini membuat Crown kapok menerima murid lagi sampai sekarang. Tak lama obrolan tersebut terjeda karena Yoru datang dengan membawa informasi mengenai kamera CCTV yang terpasang di setiap sudut kota ras manusia hewan dan Retis bersumber dari pelaku yang sama yaitu Graham Cluster. Giles juga menambahkan penjelasan bahwa pahlawan terdahululah yang membawa alat-alat canggih tersebut lalu kemudian disalahgunakan oleh beberapa bangsawan untuk kepentingan pribadi. こっちの世界ではどう言えばいい映像を記録する装置だ
Tidak hanya memata-matai kamera CCTV, Yoru juga mengungkap fakta bahwa Sato dan teman-teman Akira yang lain sengaja ikut festival karena berniat menangkap pelaku perdagangan manusia di sana hanya untuk membuktikan kelayakan kekuatan mereka di hadapan Akira. Karena sedari awal misi Akira dan teman-temannya sedikit berbeda, mereka pun memutuskan untuk berpencar dan membiarkan Akira menyelesaikan permasalahan pribadinya terlebih dahulu di kota ras manusia hewan sebelum mereka semua sepakat akan bertemu lagi di tempat Raja Iblis sesuai arahan Crow. 昔パーティーのセーフハウスにしてそこから西に徒歩で苦労はだいぶ前から廊下 Sebelum meninggalkan kota Adrea menuju kota Uruk tempat tinggal Gram tinggal, Giles memberikan sekantung titipan dari Mitrai yang dulu tertinggal oleh Akira di benua Retis sekaligus berpamitan dengan Akira beserta teman-teman yang lainnya. Amelia juga sempat kembali menegaskan kepada Crow untuk berhenti ikut campur urusan sang kekasih Akira dan mengajukan permintaannya lagi untuk menjadi murid Tuan Crow. Meskipun sempat menolak, akhirnya Crow menerima permintaan Amelia dan memberikannya gulungan mantra sihir untuk dipelajari sepanjang perjalanan menuju kota Uruk. Kegigihan Amelia tentunya membuat Akira dan Crow tertegun karena sang putri sampai membuat sihir baru demi memahami isi mantra sihir kuno yang harus dipelajarinya selama berhari-hari. いつまでも生き続けるというだがろくなも Sedangkan Yoru sendiri ditugaskan oleh Akira untuk menyelidiki kantor Serikat Petualangan tempat di mana Gram Cluster memimpin para pasukannya yang kebetulan ditemani oleh Putri Lasti. Selama itu akhirnya Akira, Amelia, dan Crow sampai di kota Uruk dan bergegas menghubungi Lia Lagon karena dia merupakan putri angkat dari raja yang berkuasa di kota tersebut. Sembari menunggu Lia, Akira dan Amelia memanfaatkan momen itu untuk berkencan keliling kota Uruk sampai akhirnya mereka malah berpapasan dengan si punya wilayah alias Lia Lagon dan dipandu menuju istana pusaka milik ayahnya. ご飯に到着。 Begitu sampai di istana, Akira dan Amelia bertemu dengan Raja Isgamsi, penguasa kota Uruk, yang langsung meminta Akira untuk menghabisi nyawa Gram karena seisi kota sudah tahu jika Gram terlibat perdagangan ilegal dan menjual warga ras manusia hewan untuk ditumbalkan ke Raja Retis. Meskipun ditawari banyak hadiah, Akira tetap menolak permintaan Raja Isgam karena sejauh ini Akira masih berusaha menghindari pertumpahan darah terjadi. Karena cekcok dan beradu argumen, akhirnya sang raja menantang Akira untuk berduel dengan salah satu prajurit terbaik di negerinya untuk membuktikan bahwa Akira memang seorang asasin unggul yang tidak dapat diperintah begitu saja olehnya. Akira dengan percaya diri melepaskan senjatanya agar semakin membuktikan kemampuannya di hadapan Raja Isgam dan seluruh pasukan kota Uruk. Tanpa basa-basi, prajurit Raja Isgam langsung menyerang Akira dengan seluruh tenaganya. Namun hal ini sia-sia karena dengan mudahnya Akira dapat menebak titik kelemahan si prajurit manusia kuda dan membuat pergerakannya lumpuh seketika. Menyaksikan kekuatan Akira yang sudah tidak diragukan lagi membuat Raja Isgam menarik permintaannya pada Akira sebelumnya dan berhenti memaksa sang asasin itu untuk memburu Gram Cluster. Setelah berhasil mengalahkan prajurit Raja Isgam, Akira tidak sepenuhnya berhenti mendapatkan teror untuk membunuh Gram karena Crow akhirnya mengungkapkan satu informasi bahwa Gram adalah orang yang menjual pasukan gagak hitam kepada Raja Retis untuk membunuh sahabatnya Kapten Saran Mitrai. Sontak Akira terkejut dan semakin bimbang apakah dia harus membunuh Gram demi membalaskan dendamnya terhadap kematian Mitrai serta mewujudkan permintaan Crow dan penduduk kota Uruk yang selama ini merasa terancam oleh kejahatan Gram. グラムがいなければサランは Misi untuk mengalahkan Gram juga tidak mudah karena saat ini Gram memiliki tentara pengawal yang super ketat, di mana Gram memberikan para pasukannya obat penguat yang membuat kekuatan mereka saat ini setara dengan iblis. Di tengah-tengah obrolan antara Crow dan Akira, tiba-tiba Lia kembali datang dan menghampiri mereka untuk meminta maaf atas insiden Raja Isgam kemarin. Lia langsung menawarkan diri untuk menjadi tour guide bagi Akira dan Amelia selama berada di kota Uruk,
sebagai bentuk penebusan rasa bersalahnya. Melihat hal tersebut, Crow yang iba langsung ikut membujuk Akira dan Amelia agar mau diajak berkeliling kota oleh Lia agar gadis tersebut tidak merasa sedih lagi. だとしても Tidak lama muter-muter kota, Amelia yang peka kalau Lia ternyata suka sama Tuan Crow langsung nyaranin supaya mereka berpencar. Sontak Lia langsung kesenangan dapat momen berharga tersebut dan kesempatan juga bagi Amelia untuk menegaskan kembali rencana Akira yang berniat memburu Gram. Amelia kembali menyarankan agar Akira tidak menerima tawaran dari Crow untuk membunuh Gram karena dirinya masih teringat nasihat Lasti untuk tidak mengawasi nyawa orang lain dan melawan takdir Tuhan. Sedangkan Lasti yang masih edisi kabur dari rumah juga masih kelang-kelalang keliling gabut sampai akhirnya dia bertemu Yoru dan berencana membantu si kucing iblis dan tuannya Akira untuk mencari informasi perdagangan ilegal yang dilakukan oleh Gram. 特に行きたいところはないからね。 すぐに飽きると思い Lasti dan Yoru memulai penyelidikan dari kedai singgah yang biasa didatangi anak buah Gram, di mana Lasti langsung SKSD sama penjaga kedainya dan menggali informasi tentang Gram yang ternyata mengirimkan banyak barang-barang ilegal ke kota Retis tempat ras manusia tinggal. Selain Yoru, Tuan Crow yang sedang kencan dengan Lia juga memberikan banyak informasi mengenai beberapa peninggalan pahlawan terdahulu yang berasal dari dunia luar. Salah satunya adalah bunga higanbana yang sangat beracun dan kini mulai berkembang menjadi taman yang indah di kota Uruk. Gara-gara dibawa ke taman bunga higanbana, Lia nambah baper dan mulai merasakan bahwa Tuan Crow mulai memberikannya benih-benih cinta lewat kepedulian selama ini. 着いたぞ。 Berbeza dengan Akira dan Crow yang sibuk kencan, Sato dan rekan-rekan siswa lainnya justru sibuk berlatih agar kelak kekuatan mereka bisa setara dan sama hebatnya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Akira. Semangat mereka agar bisa kembali ke dunia asal juga dirasakan oleh Akira yang juga merindukan masa-masa bersama adik dan ibunya di dunia nyata. Akira yang sejak kecil ditinggal ayahnya sudah belajar mandiri untuk mengurus dan menemani ibu serta adik perempuannya. Membayangkan hal tersebut membuat Akira dihantui rasa bersalah jika kelak dia berhasil membunuh Gram dan kembali ke dunia nyata sebagai seorang pembunuh, maka ibu dan adiknya pun akan merasa kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh Akira. 人殺しとなった俺は迷いの種は増える。 Sedangkan di dunia luar, berita tentang hilangnya para siswa SMA swasta Amadari termasuk Akira sudah tersebar luas dan disiarkan di televisi. Salah satu dari siswa tersebut adalah Akira yang saat ini berada di dunia isekai berjuang untuk kembali bersama dengan para rekannya. Ibu dan adik perempuan Akira masih berdoa serta berharap jika suatu saat nanti Akira dapat ditemukan dan pulang ke rumah mereka. Sang adik percaya jika kakaknya pasti akan kembali bagaimanapun caranya karena Akira tidak akan membiarkannya berlarut dalam kesepian dan kesedihan. は揃ってないとダメだからね。 Agar tuannya cepat kembali ke dunia asal, Yoru pun segera mempercepat misi penyelidikannya di mana Lasti si putri iblis yang super narsis dan penggila makanan. Alih-alih mencari informasi diam-diam, Lasti justru memanfaatkan kecantikannya untuk menggoda para petualangan dan mengorek banyak informasi tentang keberadaan Gram. Lasti dan Yoru akhirnya sampai di sebuah bar yang selama ini dijadikan tempat berkumpulnya serikat petualangan termasuk tempat singgah oleh Gram beserta para pasukannya. Tidak menunggu lama, Lasti langsung melempar Yoru masuk ke dalam celah bangunan bar yang terlihat sangat mencurigakan dan menemukan tempat rahasia di dalamnya yang menyimpan data perdagangan ilegal milik anak buah Gram. Yoru dan Lasti segera melaporkan hasil temuannya kepada Akira di mana Crow dan Amelia juga ada di sana untuk mendengar informasi terbaru yang disampaikan oleh Yoru tentang perdagangan barang-barang ilegal yang dikirim oleh Gram kepada Raja Retis. Meskipun akhirnya Akira percaya pada ucapan Crow sebagai seorang asasin, dia sangat curiga kenapa dokumen tersebut mudah sekali dicuri karena bisa jadi hilangnya dokumen tersebut akan membuat Gram dengan mudahnya melacak para pahlawan yang mencoba membunuhnya termasuk Akira dan kawan-kawan. Hal itu terbukti karena Gram dengan kejam membunuh para anak buahnya yang teledor dan membuat salah satu catatan perdagangan ilegal miliknya hilang tercuri.
Setelah mengetahui banyak fakta tentang Gram, Akira akhirnya semakin yakin untuk menghentikan Gram sebelum peperangan antara ras terjadi karena tahu bahwa warga mereka satu persatu diculik dan dijual oleh Gram kepada Raja Retis untuk kemudian ditumbalkan demi membawa masuk para manusia dari dunia luar dan didoktrin agar mereka membunuh Raja Iblis yang tak sepenuhnya bersalah. Di tengah kegalauannya, Akira memutuskan untuk ikut berkeliling kota bersama Lasti dan yang lainnya untuk mengurangi rasa penatnya. Namun Akira justru semakin hanyut dalam kebimbangannya yang membuatnya tidak bisa fokus berkeliling sampai tidak sadar kalau dia kecopetan di tengah kota. Yoru yang melihat tuannya galau pun mencoba untuk bicara dari hati ke hati demi melerai kegundahan yang dirasakan oleh Akira. Menurut Yoru, keputusannya membunuh Gram bukanlah sesuatu hal yang salah meskipun Lasti dan Amelia menyarankan tuannya untuk menghindari pertumpahan darah terjadi. Masa lalu kelam Yoru yang hidup sebagai Black Cat dan Han tanpa sengaja membunuh banyak warga kota Adrea juga pernah membuatnya merasa sangat bersalah. Namun setelahnya kehidupan akan terus berjalan sesuai takdir dan Yoru berusaha menebus kesalahannya dengan berjuang untuk melindungi kota tersebut dari kejahatan lainnya, termasuk salah satunya dari kekejaman penculikan yang dilakukan oleh Gram Cluster. 俺は猫が好きなんだ。 Sementara memantapkan hati, Akira pun melanjutkan penyelidikannya dan mendatangi lokasi bar tempat Tuan Gram dan para pasukannya dipercaya akan datang untuk memeriksa catatan perdagangannya yang hilang. Sampai di sana pun Akira mendapat pelayanan yang kurang mengenakan dari salah satu penjaga bar yang tidak tahu bahwa dirinya adalah si Silent Assassin yang sangat terkenal di seluruh penjuru benua. Si pelayan yang akhirnya tahu siapa Akira pun segera meminta maaf dan ingin memanfaatkan momen kunjungan Akira dengan baik sebelum kemudian datang Gram dan para pasukan kuatnya untuk menjumpai Akira. Gram yang sudah tahu bahwa ada Amelia bersama Akira pun datang untuk menculik sang putri dan berencana menjualnya sebagai salah satu barang dagangan yang bernilai tinggi apabila diserahkan kepada Raja Iblis yang sejak kemarin mengincar kekuatan sihir pembangkit milik Amelia. 我が輩はこのウルク Pertikaian antara Gram dan Akira pun tidak dapat terhindarkan karena pasukan baja milik Gram langsung menyerang Akira membabi buta. Betapa terkejutnya Akira saat mengetahui bahwa para pasukan baja tersebut sudah diberikan berbagai obat khusus yang membuat mereka memiliki kekuatan yang berlapis serta penglihatan yang bisa menembus kemampuan kamuflase milik Akira sama seperti milik sahabatnya Kapten Mitrai. Dengan jumlah yang sangat banyak mustahil bagi Akira untuk menghabisi para pasukan baja menggunakan kekuatan bayangannya saat ini, sehingga Akira memutuskan untuk melarikan diri bersama Amelia dan Yoru dari bar tersebut dibantu oleh Lasti yang sejak awal mengawasi mereka dari kejauhan. じゃまたどこかで。 Setelah insiden tersebut, Akira dan Amelia memutuskan untuk berdiskusi dengan Crow terkait kemampuan luar biasa pasukan baja milik Gram yang tidak tembus oleh kekuatannya. Crow pun memberikan beberapa saran untuk Akira di mana obrolan ini justru memicu perdebatan dengan Amelia yang masih bersikukuh meminta Akira tidak membunuh siapapun dan fokus pada tujuannya untuk menemukan Raja Iblis dan kembali ke dunia asalnya. Akira semakin menggalau karena saat ini nyawa sang kekasih pun berada dalam bahaya, mengingat Gram adalah orang yang sangat kejam dan bisa dengan mudah menghabisi nyawa siapapun yang mengganggu tujuannya. やらなければ。 Di tengah kegalauannya, Akira tanpa sengaja membuka bingkisan kecil dari Mitra yang belum pernah dia buka. Di dalam bingkisan tersebut terdapat sebuah bola sihir yang memperlihatkan rekaman sahabatnya, Kapten Saran Mitra, sedang merekam momen terakhirnya dan memberikan banyak ucapan terakhir pada Akira karena saat itu dia tahu bahwa nyawanya sudah terancam dan cepat atau lambat dia pasti akan dibunuh oleh Raja Retis. Akira pun langsung nangis dan karena selama ini Akira sibuk membalaskan dendam Mitrai, sedangkan sahabatnya justru meminta Akira untuk merelakan kepergiannya dan fokus pada tujuannya untuk kembali ke dunia asalnya, tempat di mana seharusnya dia berada.
Selesai bersedih, Akira bangkit dan meyakinkan dirinya untuk mengakhiri nyawa Gram sekarang juga bukan untuk membalaskan dendam mendiang sahabatnya, tapi demi melindungi kekasihnya Amelia dan mencegah terjadinya peperangan karena perdagangan ilegal yang dilakukan oleh Gram telah merugikan banyak orang. Malam harinya Akira pergi ke kediaman Gram dan berpapasan dengan asasin lain yang juga sedang bersiap membunuh Gram, sama seperti scene di awal cerita di mana tujuan mereka adalah membunuh Gram. Namun peraturan yang berlaku mengharuskan Akira dan asasin tersebut saling menjatuhkan sebab hanya dengan satu asasin yang bisa mendapatkan kesempatan untuk membunuh Gram. だが今さら降りられる割に合わ浮かんでいた息まならないものを抱えているは多分俺だけに限る Pertarungan antara dua asasin pun tidak terhindarkan di mana Akira dengan mudah menghentikan semua pergerakan lawannya dan membuat asasin tersebut terluka cukup parah dan tidak sadarkan diri. Akira pun kembali melanjutkan misinya dan menyelinap ke dalam mansion untuk menghabisi nyawa Gram yang sedang tertidur lelap. Karena semua pasukan penjaga milik Gram sebelumnya telah habis dilenyapkan oleh Akira, dia pun memiliki kesempatan emas untuk membunuh Gram dengan sekali serangan. Tanpa ragu akhirnya Akira menghujam pedangnya tepat di tubuh Gram dan menyelesaikan teror Gram yang selama ini menghantui warga ras manusia, hewan, dan makhluk hidup dari ras lainnya yang berpotensi menjadi korban selanjutnya. Selesai dari kediaman Gram, Akira kembali ke penginapan dengan rasa bersalah yang menyelimuti hatinya. Tapi sang kekasih tetap setia menunggunya pulang dan memeluk Akira erat memberinya semangat untuk kembali melanjutkan hidup. Karena tindakan yang dilakukan oleh Akira tidak sepenuhnya salah demi menyelamatkan banyak nyawa di kemudian hari, maka kematian Gram adalah takdir yang harus dijalani. Berita tentang kematian Gram pun langsung terdengar ke seluruh penjuru kota Uruk termasuk Raja Isgam dan Lia yang bersyukur mendengar hal tersebut. Tidak berselang lama setelah kabar tersebut meluas, Akira memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menemui Raja Iblis bersama Amelia dan Yoru, mengingat dia harus menepati janjinya kepada Satu dan kawan-kawannya untuk menemukan jalan pulang ke dunia asal dengan segera. 元の世界に帰るし俺も受け入れるアメリアと夜は受け入れてくれた